Oke, selamat pagi murid-murid. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Oke, adakah yang tidak masuk pada hari ini? Kayaknya masuk semua. Gimana kabarnya? Baik. Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, adakah yang ingat pembelajaran kemarin itu kita belajar apa nih? Hukum dasar kimia. Benar sekali. Kira-kira apakah ada yang sudah belajar tentang stoikiometri konsep mol untuk pembelajaran pada hari ini? Belum, Bu. Baik, jika belum, nggak apa-apa, karena hari ini kita akan belajar tentang pengertian dari stoikiometri, lalu ada pengertian dari mol itu sendiri, dan yang terakhir mengkonversi jumlah mol dengan jumlah partikel, massa, dan volume gas. Selanjutnya, Ibu punya gambar. Adakah yang tahu apa itu gambar kiri dan kanan? Kiri kecap, kanan sambal. Oke, benar. Adakah yang tahu gimana cara menentukan kadar dari kecap dan saus atau bahan lainnya seperti kayak garam atau lain-lainnya gitu? Tidak tahu, Bu. Oke, pada bab ini nanti kita akan mempelajari tentang kadar dari suatu bahan. Mulai dari pengertiannya, stoikiometri. Stoikiometri itu cabang dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antar reaksi atau reaktan dan produk dalam suatu reaksi kimia. Lalu, apa itu mol? Mol itu jumlah partikel yang terkandung di dalam suatu zat, dan mol itu juga merupakan satuan jumlah yang sama seperti lusin dan gross. Untuk hubungan konsep mol, di sini konsep mol itu berhubungan dengan massa, molaritas, jumlah partikel, dan volume gas. Bisa lihat di layar. Yang pertama, kita itu akan membahas tentang hubungan antara mol dan massa, yang dimana ketika suatu soal diketahui mol, maka dia akan dikalikan AR atau MR untuk mencari massa. Begitupun sebaliknya. Jika diketahui massa dan dicari mol, maka kita akan membagi massa itu dengan AR atau MR-nya. Di sini kita akan mencoba mengerjakan soal. Nah, seperti di layar, di sini ada soal. Hitunglah mol dari 4,4 gram CO2 jika diketahui ARC-nya itu 12 dan ARO-nya itu 16. Begini, diketahui itu massa dari CO2 itu kan 4,4 gram. Lalu MrCO2 itu dengan ARC-nya itu 1 jadi 12 dan O-nya itu kan sejumlah 16 dan dikali 2 jadi totalnya 44. Kemudian yang ditanyakan mol, berarti rumus dari mol itu yang seperti di awal, mol sama dengan gram per mr, yang mana hasilnya didapatkan 0,1 mol. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kayaknya tidak ada. Oke, selanjutnya
kita akan membahas konsep mol tentang hubungan antara mol dan molaritas. Bisa dilihat yang di kiri ini, yang mana molaritas itu adalah satuan konsentrasi zat yang menyatakan banyak mol zat terlarut dari setiap liter volume larutannya. Ingat ya anak-anak, yang digunakan itu volume larutan, bukan pelarut. Yang dimana larutan itu merupakan campuran homogen antara zat pelarut dan telarut. Jika di sini diketahui molnya, maka kita akan membagi dengan volume larutan. Begitu sebaliknya, jika diketahui molaritas dan dicari mol, maka kita akan mengkalikan molaritas itu dengan volumenya larutan. Untuk lebih paham, mari kita kerjakan soal berikut. Di sini ada soal, hitunglah kemolaran larutan NaOH sebanyak 0,1 mol yang dilarutkan ke dalam air sehingga volumenya menjadi 150 ml. Pembahasannya di sini diketahui kan, dengan mol sebanyak 0,1 dan volumenya itu 150 ml. Jika dikonversikan ke liter, berarti dia kan dibagi 3 alias dibagi 1000, jadi 0,15 liter. Kan ditanya molaritas. Berarti rumusnya molaritas yang mana N dibagi per volume. Berarti 0,1 per 0,15 liter sama dengan 0,67 molaritas. Selanjutnya, kita akan mengulas mengenai hubungan antara mol dan jumlah partikel. Dalam massa zat banyak terkandung partikel jumlah zat tersebut. Avogadro itu menyatakan bahwa 1 mol satu zat memiliki kandungan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel dari zat tersebut. Ini tuh bilangan Avogadro ya. Jika di soal diketahui mol, maka kita akan mengkalikan dengan bilangan Avogadro. Begitu sebaliknya ya. Jika diketahui jumlah partikel dan dicari mol, maka kita akan membaginya dengan bilangan Avogadro-nya. Kita bisa lihat contoh soalnya. Hitunglah mol dari 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul N2. Berikut pembahasannya. Jumlah molekul itu kan 3,01 kali 10 pangkat 23. Yang ditanyakan mol. Berarti seperti rumus tadi, jadinya jumlah molekul per bilangan Avogadro. Na itu bilangan Avogadro ya. Berarti 3,01 kali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya 0,5 mol. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari hubungan antara mol dengan volume gas. Ini yang di bawah. Volume molar ini merupakan volume dari 1 mol gas yang diukur pada kondisi STP yang diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan pada tekanan 1 atmosfer, yang mana nilainya itu 22,4 liter per mol. Yang mana rumusnya, jika yang diketahui mol dan ditanyakannya itu volume STP, berarti kita akan mengkalikannya dengan 22,4. Begitu sebaliknya. Untuk contoh soalnya seperti berikut. Hitunglah volume 2 mol gas O2 jika diukur pada keadaan STP. Pembahasannya, N sama dengan 2 mol,
yang ditanyakan volumenya pada keadaan STP. Volume sama dengan rumus N kali 22,4. Berarti dimasukin 2 kali 22,4, yang mana itu hasilnya 44,8 liter. Karena waktu sudah habis dan kita cukupkan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan latihan soal yang akan Ibu upload di Google Form, di Google Classroom sebagai tugas di pertemuan selanjutnya. Kemudian Ibu akan bertanya, apa yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Dek Teresia bisa menyimpulkan? Kita belajar tentang stoikiometri, yang mana adalah hubungan antara reaktan dan produk dalam suatu reaksi kimia. Dan mol adalah jumlah partikel yang terkandung dalam suatu zat dan juga merupakan suatu satuan jumlah. Oke, ternyata semua sudah paham nih. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Terima kasih murid-murid. Sampai jumpa di minggu selanjutnya.